Mohon perhatian. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah as-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama disebut dengan pengaruh Persia pertama, periode kedua tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Periode ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, dinasti Abbasiyah memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam ke wilayah Timur Asia Tengah, dari perbatasan India hingga ke Cina. Saat itu umat Islam berhasil memasuki Selat Bosporus. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan, sebab pemerintahan dinasti Abbasiyah telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan tersebut. Di antara fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikmah, Majelis Munadharah, dan pusat-pusat studi lainnya. Kemajuan-kemajuan dan perkembangannya yang dicapai yaitu: yang pertama, kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Yang kedua, kota Samaro. Letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak lebih kurang 60 km dari kota Baghdad. Kemudian membangun bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan. Di antaranya yang pertama madrasah, yang kedua kutab, yaitu sebagai tempat lembaga pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga majelis muhadharah sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. Yang keempat Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Kemudian yang kelima yaitu masjid-masjid sebagai tempat beribadah dan sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan takhusus. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang diantaranya yang pertama filsafat, yang kedua ilmu kalam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab, yang ketiga ilmu kedokteran, yang keempat ilmu kimia, yang kelima ilmu hisab, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perhitungan, matematika, dan waktu. Yang keenam yaitu ilmu sejarah, ilmu yang mempelajari tentang sejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh ilmu bumi, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bumi dan isinya. Dan yang terakhir astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang antariksa dan perbintangan. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Di antaranya yaitu ilmu hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Nabi. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ilmu tafsir, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Lalu ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Dan yang terakhir ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hikmah atau tasawuf. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama Ibnu Sina. Kemampuan Ibnu Sina yaitu dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ibnu Sina dikenal sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Yang kedua yaitu Ibnu Rushdi, adalah seorang filsuf cemerlang, ahli ilmu Al-Quran, serta ahli kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi, dan astronomi. Yang ketiga yaitu Abu Ali Hasan Ibnu Haytham, adalah seorang ahli matematika ulung serta ahli fisika terbaik yang paling disegani sejak abad ke-11 Masehi.
Di masa hidupnya, ia juga tercatat sebagai ahli fisika pertama dari kalangan Islam. Yang keempat, Al-Farghani, yaitu seorang tokoh astronomi yang berasal dari Fargana, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Yang kelima, Ibnu Al-Baitar. Ia dikenal sebagai ahli botani atau tumbuhan dan farmasi atau obat-obatan pada abad pertengahan. Yang keenam yaitu Abdul Al-Hasan Ali Al-Mas'ud, merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal di Postad pada tahun 956 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Panglima Hulagu Khan. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut.